Rema hari ini, Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Pada tahun 1948, sebuah peristiwa monumental terjadi di dunia ketika negara Israel secara resmi didirikan, menjadi rumah bagi bangsa Yahudi setelah berabad-abad tersebar di berbagai belahan dunia. Hal ini dipandang oleh banyak orang sebagai pemenuhan nubuatan Alkitab, khususnya yang tercantum dalam kitab-kitab nabi seperti Yesaya, Yeremia, dan Amos, yang menubuatkan kembalinya bangsa Israel ke tanah leluhur mereka. Pendirian negara Israel membawa harapan dan kebangkitan bagi umat Yahudi di seluruh dunia, dan menjadi bukti konkret dari kekuatan nubuatan Alkitab yang digenapi dalam zaman modern. Kita percaya bahwa keakuratan nubuatan dalam Alkitab adalah suatu kepastian yang diberikan oleh Allah. Alkitab merupakan wahyu ilahi yang tak terbantahkan, dan nubuatan-nubuatan yang tercantum di dalamnya merupakan penggenapan dari rencana ilahi Allah untuk umatnya. Kita bisa melihat contohnya dari kelahiran, karya, dan kepenuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah terpenuhi sesuai dengan nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama, seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab nabi seperti Yesaya dan Mika. Itu sebabnya marilah kita memperhatikan dengan penuh keyakinan dan kepercayaan akan Alkitab. Karena setiap nubuatan yang terkandung di dalamnya adalah akurat dan terbukti tergenapi. Keyakinan kita pada kebenaran dan kekuatan Alkitab tidak hanya akan memperkuat iman kita di dalam Allah, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh dalam hidup kita. Marilah kita merenungkan firman-Nya dengan sepenuh hati, sehingga kita memiliki iman yang mantap dan tidak mudah diombang-ambingkan dengan prinsip-prinsip dari dunia ini. Bagaimana Anda bisa menggunakan nubuatan yang akurat dalam Alkitab untuk membimbing keputusan sehari-hari? Apa yang bisa Anda lakukan untuk memperkuat kepercayaan Anda pada Alkitab dan lebih memahami setiap nubuatan di dalamnya? Bagaimana cara Anda berbagi dengan orang lain mengenai kebenaran Alkitab dan dampak pribadi nubuatan di dalamnya terhadap hidup Anda? Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran yang Engkau wahyukan melalui Alkitab dan nubuat di dalamnya. Tolong kami untuk memahami dan mengaplikasikan setiap nubuat yang Engkau berikan, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran-Mu dan memberikan kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bisa mempercayai setiap nubuatan yang ada di Alkitab, sebab semuanya itu adalah akurat. Suatu saat kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan akan membuat pekerjaanmu berhasil. Tuhan akan membuatmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Tuhan akan memberkatimu dengan berkat berkelimpahan, supaya kamu bisa memberkati orang lain yang sedang kekurangan. Kamu akan tiba di titik yang gak pernah kamu bayangkan sebelumnya, di mana Tuhan angkat kamu ke level yang berbeda. Tapi faktanya mungkin semua itu seperti terasa begitu jauh. Hari ini kamu seperti masih ada di bawah, belum ngerasain level yang lebih tinggi. Ya, inilah yang harus dijalani. Tuhan bawa kita berjalan benar-benar dari bawah, supaya nanti kamu bisa punya cerita luar biasa bagaimana Tuhan angkat kamu yang tadinya ada di bawah, kini ada di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jalani setiap prosesnya, perjalanannya, dan ujiannya. Tanpa proses, maka tidak akan ada kata sukses. Tanpa perjalanan, maka kamu gak akan bisa tiba sampai di tujuan. Dan tanpa ujian yang agak keras, maka gak akan bisa naik kelas. Nikmati dan syukuri, jangan menyerah dan jangan berhenti. Tuhan yang menuntunmu untuk memulai langkah pertama. Ia juga yang akan terus menuntunmu sampai tiba di tujuan yang indah. My dears,
Saat orang Farisi dan Saduki, bahkan iblis melontarkan kata-kata jahat yang memancing emosi, aku tetap tenang dan menjawab dengan hikmat. Aku dapat mengendalikan emosiku. Aku ingin kamu juga dapat mengendalikan diri dan tetap tenang pada saat kamu dimaki, disalah mengerti, atau difitnah orang. Jangan mudah terpancing emosimu. Jika kamu tidak dapat mengendalikan emosimu, maka emosi itu yang akan mengendalikanmu. Emosi hanya akan menimbulkan sakit hati, caci maki, dan kekerasan. Ingatlah, kamu memiliki Roh Kudus yang berkuasa untuk mengendalikan emosimu. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Orang tua yang gak tegas sama anak-anaknya, dengerin, Anda sedang merusak masa depan anak Anda. Sekalipun Anda orang kaya, dengar baik. Kalau Anda mau lihat anak Anda berhasil, tegas sama mereka. Papa mama cuma bisa kuliahin kamu. Selesai kuliah, katakan umur 23, kamu sudah harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Harus tegas. Anda kalau sayang anak Anda harus tegas sama mereka. Kasihan Bu Heni, no. Anda biarkan mereka di rumah umur 25, 26, 27, 28. Enggak kerja, cuma main game. Tidur subuh, bangun siang. Emangnya Anda hidup selamanya? What if you die? Apa yang terjadi kalau Anda dipanggil Tuhan? Anak Anda mau makan apa? Mau kemana? Oh jangan takut Bu Heni, pabrik saya banyak, harta saya melimpah, anak saya gak bakal kelaparan. Saya sudah lihat harta orang habis dalam sekejap. Anak-anak yang gak diajarin kerja dari kecil untuk ngelola usaha orang tuanya, mereka gimana mau lanjutin? Justru anak-anak yang lulus kuliah harus dibib. Keren, ada orang tua yang gini. Kami ketemu kemarin. Anaknya disuruh kerja dari mana? Dari bawah. Keren banget gak tuh? Papa mamanya enggak ada lu anak gua. Lulus dari Amerika pulang, suruh kerja. Jadi apa? Waitress. Di kafe punya dia sendiri. Kerja dari bawah. Satu kali manajernya marahin dia. Manajernya marah kan terus karena dia merasa dia yang punya anaknya ini. Dia melawan ke manajernya. Apa yang terjadi? Manajernya lempar lap ke mukanya. Anak yang punya loh. Dia marah. Dia telepon papanya. Papanya lagi di luar negeri. Kurang ajar nih manajer. Lempar lap ke muka saya. Dia marah. Kalau saya jadi papanya, gue pecat tuh manajer. Marah sih marah, kebangetan banget anak gue dilempar lap ke muka gitu kan. Tapi saya belajar dari orang tua ini. Dia bilang apa? Saya suruh anak saya minta maaf sama manajer saya. Karena tidak mungkin manajer itu tahu ini anak saya masih dilempar lap kalau dia tidak keterlaluan. Wow. Hari ini mau tahu ceritanya? Anaknya jadi manajer kafe dong. Keren banget, pinter banget, malah dia bikin jadi franchise. Franchise-nya udah dibeli orang. Anaknya loh. Tapi pelajaran dari papanya apa? Tidak dimanjakan, kerja dari bawah. Kalau Anda sayang anak Anda, usia di atas 23 masih di rumah ngendon, bangun siang, saya kasih tahu, berhenti kasih uang. Bu Heni, kerjaannya main game terus, putusin internet di rumah. Putusin internet di rumah, berhenti kasih uang. Cuma kasih makan. Kalau dia marah, bilang gini, kalau kamu kerja, kamu bisa isi pulsa listrik, pulsa internet, kamu bisa kasih makan diri kamu sendiri. Kalau Anda terus kasih uang dan terus pasang wifi, anak Anda cuma jadi monster di rumah yang cuma bisa teriak, "Bibi makan, bibi minum." Anda tidak sayang anak Anda. Ingat, we don't live forever. One day kita nggak ada, anak kita gimana? Nggak punya fighting spirit, nggak punya spirit of survival, nggak bisa bertahan. Mau jadi apa? Anda harus mulai belajar didik dia dari bawah untuk mengenali usaha Anda. Jangan terus ikuti keinginan. Anda sedang menjerumuskan anak-anak Anda.
selalu besertaku. Tak mungkin ku kuat selama ini jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku. Tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu besertaku. Rema hari ini, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Google Maps dengan inovasinya menawarkan pengalaman navigasi yang luar biasa dengan menggunakan panduan suara yang sering diandalkan oleh para driver ojek online maupun pengendara mobil. Suara pemandu ini tidak hanya menjadi rekan setia dalam memberikan arahan menuju tujuan, tetapi juga menciptakan ikatan antara teknologi dan mobilitas. Ketika suara ramah tersebut memberikan petunjuk langkah demi langkah, menciptakan rasa kepercayaan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Seperti suara panduan Google Maps yang diandalkan untuk membimbing kita menuju tujuan fisik, Alkitab adalah suara Allah yang membimbing kita menuju rencana Tuhan yang sangat indah bagi hidup kita. Dengan mengandalkan suara Allah ini sebagai panduan utama dalam hidup kita dapat menemukan hikmat serta kemenangan sebagaimana dijanjikan oleh firman-Nya. Mari kita bersama-sama membuka halaman-halaman firman Tuhan setiap hari sebagai langkah awal untuk mendengarkan dengan sepenuh hati suaranya. Di dalam Alkitab, kita akan menemukan petunjuk dan hikmat yang akan membimbing hidup kita. Tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga renungkanlah dan terapkanlah ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara ini, kita dapat memperkokoh iman serta mendapat petunjuk yang tepat untuk setiap langkah yang kita ambil. Kemanakah Anda sering mencari petunjuk selama ini? Percayakah Anda bahwa Alkitab berisi suara Allah yang petunjuknya pasti tepat bagi hidup Anda? Komitmen apa yang akan Anda ambil untuk menjadikan Alkitab sebagai sumber petunjuk utama dalam hidup Anda? Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau memberikan petunjuk-Mu dalam hidup kami melalui Alkitab. Kami percaya petunjuk-Mu pasti tepat dan akan membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang sangat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab adalah suara Allah yang bertujuan untuk menuntun kehidupan manusia. Amsal 10 ayat 12 berbunyi, "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kebencian memicu pertengkaran dan konflik, sementara kasih memiliki kekuatan untuk memaafkan dan menutupi pelanggaran. Melalui kasih, kita dapat memperbaiki hubungan yang retak dan menyatukan orang-orang dalam damai. Tuhan memberkati." Mengapa orang Kristen hidupnya tidak berubah padahal sudah ikut Tuhan? Ketika kita percaya Yesus, roh kita diperbarui dan disempurnakan. Namun, jiwa dan tubuh kita tidak turut disempurnakan. Kita perlu membaca, merenungkan, mempercayai firman Tuhan jika kita menginginkan perubahan dalam jiwa dan tubuh kita. Firman Tuhan adalah satu-satunya cara membersihkan pikiran negatif. Di dalam jiwa kita terdapat pikiran, kehendak atau keinginan, dan perasaan. Segala informasi yang kita masukkan dalam pikiran kita, apapun itu, pasti mempengaruhi kehendak dan perasaan kita
lalu tubuh kita. Jika sejak kecil hingga dewasa, kita sering memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam pikiran kita, maka tidak heran yang timbul adalah kehendak, perasaan, dan perilaku yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus memasukkan sebanyak dan sesering mungkin kebenaran firman Tuhan ke dalam pikiran kita. Pada saat kita melakukannya, perlahan tapi pasti akan muncul kehendak, perasaan, dan perilaku yang benar. Tanpa kita sadari, hidup kita sudah berubah dan kita semakin jauh meninggalkan hal-hal buruk yang selama ini merusak hidup kita.
bagai